Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita Berkah Tani Official. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin, Senin apa Selasa ya? Ya, nggak tahu lah, lupa saya. Pokoknya sekarang tanggal 11 Agustus 2020, sekitar jam 7. Ya, karena pagi ini cuaca masih agak mendung ya kawan. Ini masih ada awan-awan hitam di atas, sehingga mataharinya belum kelihatan. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan fermentasi kotoran ayam petelur kawan. Buat para penonton yang baru melihat channel ini, silahkan di subscribe, diaktifkan loncengnya, dan ikuti video-video saya selanjutnya supaya channel saya ini bisa lebih berkembang lagi dan kemudian bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa teman-teman memberikan komentar ya kawan, supaya saya bisa memperbaiki lagi konten-konten saya selanjutnya, supaya lebih bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, untuk pagi ini kita akan melakukan fermentasi kohohe ayam petelur kawan. Ini kurang lebih setengah ton kawan. Untuk teman-teman yang mau pesan kohohe ayam petelur, satu saknya itu sekitar 50 kg lebih kawan. Nah, untuk harganya dari saya 15.000, belum termasuk ongkos kirim ya kawan. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang mau pesan bisa langsung chat saya di 089631942801. Saya ulangi sekali lagi, untuk kawan-kawan yang mau pesan bisa WA di nomor saya di 089631942801. Nah, untuk harganya saya ulangi lagi 15.000 kawan, belum termasuk ongkos kirim. Terus lanjut lagi ke pembahasan ya kawan. Pagi ini saya membawa satu botol E4, ini kemasan 1 liter. Terus ada molase. Yang nggak tahu molase bisa tanyakan di toko pertanian terdekat Anda. Ini adalah molase atau tetes tebu kawan. Nah, untuk bila Anda kesusahan mencarinya, bisa menggunakan gula Jawa atau gula pasir sebagai penggantinya. Terus di sini ada terikoki kawan. Ini saya menggunakan 1 bungkus. Nah, sesuai anjuran di sini untuk 1 tonnya kawan, ini kita menggunakan 1 kg terikoki kawan. Sehingga karena kuih saya ada setengah ton, maka saya menggunakan 1 bungkus. Tetapi jika memang ada dana sih, bisa menggunakan lebih nggak apa-apa, karena bahan organik ini lebih banyak, lebih bagus lagi. Nah, fungsinya trikoki itu apa kawan? Nah, di sini ada spora-spora hayati yang nantinya akan mempercepat pematangan pupuk kandang dan juga akan berguna satu untuk mencegah penyakit rebah kecambah, meningkatkan ketegaran bibit, mencegah serangan layu fusarium dan Phytophthora, mempercepat pemasakan pupuk kandang, dan terakhir meningkatkan kesuburan tanah. Nah, jadi sangat bagus sekali kawan menurut saya, karena saya dulu juga pernah mencobanya di tanaman kacang panjang saya kawan. Dulu kacang panjang saya setelah tanam itu terkena layu fusarium, kemudian saya aplikasikan ini
dan sembuh. Tak ke matang ke rabuke obat. Lek man rong mangkat. Kok diguyang ke sithik-sithik. Seolah anu di. Irung kene tong. Oh deber sik. Ya dadak ke siji. Ya, kita lanjut lagi ke pembahasan karena tadi ada tetangga yang lewat, jadi ya bicara sebentar. Kita masukkan dulu ke sini kawan. Ini saya menggunakan setengah botol dalam sini. Ya. Untuk molasenya jadi kita juga menggunakan setengah. Jadi untuk perbandingan molase dan E4 nya 1:1 kawan. Nah, yang terakhir kita masukkan trikogi. Kita robek dulu. Tujuan dari pencampuran ini supaya bahan-bahan yang di sini bisa aktif terlebih dahulu, karena pada dasarnya bakteri yang ada di E4 itu dorman kawan. Jadi kalau belum kita diletakkan pada media, dia masih tertidur, belum aktif. Saya akan sisakan sedikit untuk tanaman saya yang ada di rumah. Ya, kita tunggu, kita aduk-aduk dulu. Kita bisa diamkan dulu sekitar setengah jam, kemudian kita aplikasikan pada kohe ayam yang akan kita fermentasi. Udah 2 jam cukup. Saya akan membuka kohenya dulu. Saya pause dulu ya kawan. Halo bos, ini proses pembukaan karungnya sudah selesai. Nah, untuk sebelum kita masukkan hasil rendamannya, kita cek dulu kawan. Kohi ini harus dalam keadaan lembab ya kawan. Lembabnya berarti, lembab itu apa sih? Lembab itu adalah kondisi di mana kohe yang akan kita fermentasi itu dalam keadaan tidak basah dan tidak kering. Jadi ini kalau digenggam seperti ini pasti akan menggumpal seperti ini. Nah, kalau dalam keadaan kering kita paksakan melakukan fermentasi, maka spora atau jamur yang kita tanamkan pada media ini
mereka tidak akan bisa berkembang. Nah, sebelum kita masukkan, kita terlebih dahulu ini kita buat lubang ya kawan. Maaf nggak kelihatan. Ini pokoknya di tengahnya itu kita buat seperti cekungan itu kawan. Jadi nanti airnya kita masukkan di sini, kemudian sisi di pinggir-pinggirnya kita tutup seperti itu. Nah, seperti ini kawan. Kita siramkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita tutup bagian pinggirnya. Ya, gitu aja. Halo bos, ini adalah proses pemberian larutan yang sudah kita campurkan tadi ya. Kita tuangkan ke dalam bagor semuanya dulu. Kita berikan larutan tersebut sampai rata ya ke dalam semua bagor. Kemudian kita balik-balik supaya larutan yang ada di dalam bagor tersebut tercampur dengan rata. Nah, setelah itu kita tumpuk menjadi satu bagian ya, supaya nanti kuih tersebut tetap dalam keadaan lembab dan juga mudah dalam melakukan penutupan. Ya, sangat cepat sekali ya kawan proses fermentasi ini, jadi mudah sekali kawan-kawan lakukan. Alhamdulillah kawan, ini proses fermentasinya sudah selesai. Nanti kita tinggal tutup menggunakan plastik sama terpal itu kawan, supaya kalau ada hujan tidak kehujanan, dan juga untuk menjaga kelembapan di dalam karung ini supaya tetap lembab. Dah cukup. Untuk proses penggunaannya, kita nanti bisa menggunakan kohi ini jika sudah selesai fermentasi dalam waktu 21 hari, atau minimal juga bisa digunakan dalam waktu 2 minggu atau 14 hari kawan. Untuk pembukaannya, jika memang dirasa ini sangat panas sekali, bisa kita buka bagian bawahnya sedikit supaya ada sirkulasi udara yang masuk dan keluar di dalam karung-karung ini kawan. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Bila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang pas, mohon kawan-kawan untuk memaklumi karena saya juga masih belajar. Sudah dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.